Tabib Dewa Fan, tolong ikuti aku. Gimana pastinya? Sepertinya aku udah memenuhi syarat pertama balas dendamku, memaksanya melakukan sesuatu yang gak mau dia lakuin. Dia tidak sakit. Dia diracun. Dan racun ini sudah mendarah daging. Jika kita tidak menemukan penawarnya dalam 3 hari, dia takkan selamat. Terus penawarnya mana? Bagaimana aku tahu? Kau kan tabib dewa, masa gak tahu? Meskipun aku seorang tabib dewa, ada ribuan racun di dunia. Beberapa racun bahkan tidak memiliki catatan. Bahkan aku tidak bisa menyembuhkan semua racun. Aku bukan dewa. Kurasa kau sengaja gak mau ngobatin dia beneran. Maaf, kalau kau bersikeras berpikir seperti itu, tidak ada yang bisa kulakukan. Tukang obat gadungan, gak punya integritas, gak punya etika medis. Aku hanya tidak bisa menyelamatkan ayahmu. Dan sekarang aku tidak punya etika medis. Kalian orang-orang rendahan selalu menggunakan trik semacam ini untuk memaksaku. Kakek tua ini, kayaknya aku harus pakai sistem lagi. Berhubung kau gak mau ngelakuinnya, aku cari jalan sendiri. Saya menguasai ilmu medis tercanggih di dunia. Deteksi gagal. Keinginan tuan rumah tidak jelas. Sistem tidak dapat memenuhi keinginan tuan rumah. Arta. Apa? Kenapa lidahmu tertelan kucing? Lanjutkan, Yeda. Kau tidak membeku karena ayahmu tidak bisa diselamatkan. Dan bila kau sudah kehilangan akal, ya? Jadi gitu toh. Aku cuma mau ngasih kakek Fan kesempatan buat tobat. Buat nemuin lagi etika medisnya. Gak nyangka kakek Fan gak ngehargain itu. Kelakuannya memalukan di usia senjanya. Serigala berbulu domba, gak pantas menyandang gelar itu. Jadi aku gak punya pilihan lain selain ngungkapin kalau aku keturunan Raja Obat. Ini beneran. Bajingan kau. Beraninya kau mengkritikku. Raja Obat hanyalah legenda. Kau bahkan tidak memiliki secuil pun keahlian medis. Tuan rumah berhasil berbohong, menguasai semua keterampilan medis dan 1 set jarum emas. Dari Raja Obat Abadi legendaris, Tiguaile, semua keterampilan medis dan 1 set jarum emas. Silakan periksa, tuan rumah. Tabib Dewa Fan, berani taruhan sama aku? Kalau aku tahu teknik Raja Obat, kau kasih tahu aku racun apa yang diderita ayahku selama ini. Meski aku udah dapat ilmu medis ini, aku masih buta soal racun. Kayaknya aku masih harus ngandelin dia buat ini. Baiklah. Dan bagaimana jika kau tidak melakukannya? Lalu bagaimana? Nih 1 juta. Aku kasih ke kau pakai 2 tangan. Baik, jika kau tahu teknik Raja Obat, aku akan memberitahumu racun apa yang dimiliki ayahmu. Yeda, kau ternyata bisa membaca denyut nadi. Kenapa aku tidak tahu? Banyak yang kau gak tahu. Gak bagus. Tanda-tanda hidupnya melemah. Yeda, bagaimana keadaan pamanku? Dia baik-baik aja untuk saat ini, tapi dia udah pasti kena racun. Tapi racun apa? Aku belum tahu. Buta tinggi. Kau benar-benar tahu cara menggunakan teknik penyegelan jarum emas. Tabib Dewa Fan, sekarang kau harus kasih tahu aku, racun apa yang diderita ayahku. Aku perlu melihatnya lagi. Ini benar-benar teknik penyegelan jarum emas. Bagaimana kau mempelajarinya? Teknik rahasia Raja Obat. Kasih tahu aku dulu. Racun apa yang diderita ayahku, baru aku pertimbangin buat kasih tahu kau. Racunnya disebut air setengah bulan. Mereka yang terkena racun ini paling lama bisa hidup selama 2 minggu. Dan satu-satunya penawarnya adalah bahan obat yang sangat langka. Kulit kodok putih. Kulit kodok putih. Kau tahu di mana itu? Katakan padaku dulu. Bagaimana kau mempelajarinya? Teknik penyegelan jarum emas. Aku gak bisa ngasih tahu dia soal sistem, soal kulit kodok putih. Aku juga bisa pakai sistem buat nyarinya. Aku udah mutusin. Aku gak bakal kasih tahu kau. Kau berani mempermainkanku, orang tua. Bagus. Tunggu saja untuk mengambil mayat ayahmu.
Kau mengambil air setengah bulanku dan memberikannya kepada ayah Yeda sebagai subjek uji. Ya, tabib Dewa Fang, bukankah kau bilang racun ini perlu diuji pada seseorang yang tidak akan dipedulikan orang lain jika mereka mati? Beberapa orang tua yang tidak berharga. Sekarang Yeda tidak bisa membayar kembali uangnya. Jadi menggunakan ayahnya sebagai subjek uji coba sangatlah sempurna. Kerja bagus. Hafal. Meski aku pakai jarum emas buat nahan sementara penyebaran racunnya, tapi ayahku cuma punya waktu 7 hari lagi. Sistem. Bisa kasih aku kulit kodok putih. Deteksi gagal. Kulit kodok putih melampaui cakupan kognitif sistem. Yeda, apa yang kau gumamkan? Ke langit-langit. Aku lagi ngomong sama. Peringatan. Keberadaan sistem hanya boleh diketahui oleh tuan rumah. Begitu diketahui oleh siapapun selain tuan rumah, sistem akan menghilang. Dan tuan rumah akan mati. Apa kau mempertaruhkan nyawamu? Aku lagi mikir. Di mana nemuin kulit kodok putih ini? Fang Xiang bilang cuma itu yang bisa nyelamatin ayahku. Hal ini sungguh belum pernah terdengar. Tapi Fang Ya rakus akan uang. Apa yang ayahnya ketahui? Mungkin dia bisa mengetahuinya juga. Sebaiknya minta bantuannya. Ketua Aula. Sialan, kau berani muncul di sini? Ketua Cien, kami salah. Jangan marah lagi. Terakhir kali gara-gara kau, aku hampir dikirim ke penjara Inferno, dan sekarang bosmu menghajar aku. Aku tak mencarimu untuk itu. Dan kau berani muncul sendiri? Ketua Cien. Saudara Cien. Demi aku, yang melayanimu malam itu, bebaskan saja keluarga Feng. Kau ingin aku melepaskannya? Bukankah apa yang terjadi padaku setelah membantumu sudah cukup menyedihkan? Kepalaku masih bengkak. Ini semua salah Yeda. Dia yang melukaimu. Bukan keluarga Feng kami. Dendam ada sumbernya, hutang ada pemiliknya. Jika kau ingin balas dendam, kau harus mengejar Yeda. Saya. Yeda. Dengar. Fang Ya, kau tahu di mana nemuin kulit kodok putih? Suruh dia kemari kalau dia tahu. Aku tahu. Di mana? Di Starika TV. Kali ini, aku pastikan dia takkan pergi hidup-hidup. Hahaha. Saudara Cien, aku akan segera memanggilnya ke sini. Bisakah kau lepaskan keluarga Feng? Tentu. Kecuali kalau aku sedang senang. Kau harus melakukan sesuatu. Hahaha. Asal kau bicara. Aku bersedia melakukan apa saja. Kecuali kau di depan orang-orang ini. Memberiku kesenangan. Baiklah. Hahaha. Ayo. Hahaha. Fang Ya, kau ngapain? Biarkan dia. Lanjutkan. Kenapa kau ngelakuin ini? Kau bahkan tak bisa menyelamatkan dirimu sendiri, dan kau mencemaskannya. Tian Keming. Jangan lupa, aku kakaknya Wen Ting. Saudara. Kalau begitu awasi dia. Entah kau hidup atau mati sekarang. Tian Keming. Berani nembak? Ku kasih tahu ya. Aku anti peluru. Sejujurnya, aku agak ragu untuk membunuhmu. Tapi bagaimana kalau aku membunuhnya? Yeda, selamatkan aku. Tian Keming. Kau mau apa? Uang ya? Atau aku akan membunuhnya? Baiklah. Aku bisa kasih kau uangnya. Tapi kau harus turunin pistolnya. Tentu saja. Ayo. 15 juta dibayar melalui Shuqian Bao. Ini dia 15 juta penuh. Bolehkah aku membawanya sekarang? Tentu. Dia cuma jalan. Bawa dia pulang kalau begitu. Kalau saja aku tidak begitu butuh kulit kodok putih, aku takkan membiarkannya lolos begitu mudah. Biarkan dia pergi. Fang Ya, sekarang kau bisa memberitahuku, di mana kulit kodok putih itu? Yeda, aku tidak bermaksud memperlakukanmu seperti itu sebelumnya. Aku menyesal. Maafkan aku.
Aku sudah punya siauran sekarang. Kau benar-benar tidak menginginkanku lagi. Maaf. Bisakah kau memberitahuku, di mana kulit kodok putih itu? Entahlah, Kau tidak tahu? Lalu kenapa kau memanggilku ke sini? Cian Keming menyuruhku. Apa kau belum pernah mendengar ayahmu menyebutkannya tentang kulit kodok putih? Tidak juga. Ayahku biasanya menyimpan ramuan paling berharganya di rumah sakit Fang Ji. Tapi aku tak tahu persis di mana. Baik. Rumah sakit Fang Ji. Bagaimana keadaan ayah Jenderal Wen? Apakah kondisinya membaik? Tuan tua itu sakit parah. Kecuali kita menggunakan seni yang hilang dari jarum emas Raja Obat. Kalau tidak ada yang bisa kita lakukan. Apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tidak ada pilihan lain sama sekali. Tidak ada sama sekali. Aliran energinya terbalik. 5 organ dalamnya terbakar. Dia benar-benar di luar bantuan pengobatan. Aku kenal seseorang yang tahu jarum emas Raja Obat. Tapi Tabib Dewa Fang. ya dah. Apa yang kau lakukan di sini? Aku butuh kulit kodok putih. Kudengar kau memilikinya. Bahwa kulit kodok putih. Aku sudah menghabiskannya. Aku tahu di mana kulit kodok putih berada. Tapi aku tidak bisa begitu saja memberitahumu secara gratis, kan? Katakan apa yang kau ingin aku lakukan. Kau gunakan jarum emas Raja Obat untuk menyembuhkan penyakit tuan tua ini. Dan aku akan memberitahumu di mana kulit kodok putih berada. Kau tak bisa membohongiku. Hafar, Fang Seng, tabib Dewa Jiansu yang terkenal. Bagaimana mungkin aku berbohong padamu? Baiklah. Jadi, Dekan, apakah dia benar-benar di rumah Mas Raja Obat? Melihatnya seperti ini, sangat mudah. Bagaimana mungkin dia tahu teknik rahasia seperti itu, meskipun aku tidak mau mengakuinya. Dia memang mengetahuinya. Kita lihat saja nanti. akupunturnya sudah selesai. Biarkan dia istirahat sebentar, dan dia akan bangun. Dan untuk beberapa hari ke depan, setiap hari gunakan potongan seukuran ibu jari dari ginseng dan astragalus untuk memulihkan energinya. Dia akan segera pulih. Sulit dipercaya. Kondisi tuan tua itu telah membaik dalam waktu sesingkat itu. Sekarang, bisakah kau memberitahuku di mana kulit kodok putih itu? Tentu saja. Menurut legenda, bahwa kulit kodok putih ditemukan di tanah beku, jauh di bawah tanah. Pergilah dari. Terima kasih banyak. Dekan, bagaimana kau bisa memberitahunya semudah itu? Bahwa kulit kodok putih ada di tanah beku. Apa kau tahu di mana tanah beku ini berada? Aku tidak tahu. Di tikungan utara perbatasan utara. Apa? Utara perbatasan utara. Lalu bagaimana mungkin dia mendapatkannya dalam 7 hari? Aku hanya perlu memberitahunya di mana kulit kodok putih berada. Mengenai apakah dia bisa mendapatkannya tepat waktu. Itu masalahnya. Payah. Apa? Perbatasan utara. Pergi dan pulang. Pasti tak bisa dilakukan dalam 7 hari. Aku telah ditipu oleh Fang Xian. Tabib Dewa Fang, bagaimana keadaan ayahku? Dengan tabib Dewa Fang di sini, Jenderal, Anda bisa tenang. Tuan tua itu sekarang aman dan sehat. Tabib Dewa Fang, aku sungguh berterima kasih. Emas murni ini ditandatangani langsung. Medali tabib dewa nomor 1 Jiangzhou adalah milikmu. Aku tak pantas menerima ini. Aku tak pantas. Kau telah menyelamatkan ayahku. Hadiah apapun pantas kau dapatkan. Fang Xian, bajingan tua kau. Kau berani menipuku. Kulit kodok putih ada di perbatasan utara. Aku tak bisa mendapatkannya dalam 7 hari. Saudara Ye, apa yang kau bicarakan? Ada apa ini? Dia menipuku dengan mengatakan bahwa selama aku menyembuhkan orang tua yang terbaring di tempat tidur ini, dia akan memberitahuku di mana kulit kodok putih itu. Omong kosong. Kau bocah. Kau tak punya sedikit pun keahlian medis.
Pak Tuawan jelas disembuhkan olehku. Lebih lanjut, keberadaan kulit kodak putih sudah aku katakan padamu. Kau tidak pergi mengambilnya, dan sekarang kau menyalahkanku. Kau tahu betul ayahku hanya punya waktu 7 hari lagi, namun kau mengirimku ke perbatasan utara. Jelas-jelas kau mempermainkanku. Jangan berani. Baiklah. Saudara Ye, kau menyelamatkan ayahku. Ini ayahmu. Ya. Kemarin ayahku tiba-tiba jatuh sakit, dan itulah mengapa kami datang ke rumah sakit Fangji ini. Jenderal, aku bersumpah demi karirku. Direktur Fang menyembuhkan Pak Tuawan. Direktur Fang lah yang menyembuhkannya. Saya. Dasar bedebah munafik, Pak Tuawan. Jelas-jelas akulah yang menyembuhkannya dengan akupuntur, dengan mengorbankan kesejahteraanku sendiri. Omong kosong. Kau memanfaatkan posisimu sebagai kerabat jauh jenderal untuk mengoceh seperti itu. Dan kau bahkan menuduhku berbohong. Jenderal, orang seperti ini tak pantas jadi saudaramu. Jenderal, jangan percaya mereka. Tuan-tuan, karena kalian berdua mengaku telah menyembuhkan ayahku, apa kalian punya bukti? Aku bisa membuktikan kemampuanku. Os, lalu bagaimana kau akan membuktikannya? Dengan menyembuhkan Pak Tuawan, aku menggunakan rahasia, teknik jarum emas yang diturunkan dari Raja Obat. Aku bisa membuktikan, aku tahu teknik rahasia ini. Tabib Gewafan, bisakah kau? Ini, Memon. Tentu saja aku bisa. Bagaimana kau ingin bersaing? Kalau begitu, mari kita gunakan tubuhnya sebagai percobaan. Kita akan melakukan akupuntur. Direktur, teknik akupunturku. Apa kau tidak mempercayainya? Baiklah, aku akan bertanding denganmu. Holmes, Jenderal ada di sini. Aku tak bisa kalah dalam taruhan ini. Jika aku menang, posisi direktur berikutnya adalah milikmu. Mengerti? Bagus. Aku bersedia menawarkan tubuhku untuk uji akupuntur. dengan satu jarum ini, separuh tubuhmu akan mati rasa dan tak bisa bergerak. Mustahil. Aku akan bergerak sekarang dan menunjukkan padamu. Bagaimana? Tabib Gewafan, giliranmu. Separuh tubuhnya memang terblokir dan lumpuh total. Aku perlu melihat titik akupuntur mana yang harus ditargetkan untuk memulihkan ini. Paham? Aku bisa bergerak sekarang. Hei, lihat. Hei. Ah, kau sebut itu sembur. Tabib Gewafan, sepertinya beliau belum sepenuhnya pulih. Jika kau tidak punya metode lain, kau kalah dalam babak ini. Tidak, Jenderal, Anda tidak mengerti. Jenderal, lihat, Anda tidak mengerti. Akupuntur anak ini berbahaya. Dengan satu jarum, dia memblokir tubuh wakil direktur. Ditusuk dengan parah. Aku akhirnya berhasil membuat wakil presiden bergerak. Tapi, untuk membuatnya sepenuhnya bergerak dan sehat, akan membutuhkan waktu 1 bulan untuk pemulihan. Or, bagaimana kalau aku bisa menyembuhkannya dengan satu jarum? Kau memoceh lagi. Penyakit mudah didapat, tapi sulit disembuhkan. Kau akan melumpuhkan wakil presiden dengan satu jarum. Aku berani bilang, kau sama sekali tidak bisa menyembuhkannya dengan satu jarum. Hah? Tentu saja aku bisa. Dasar bodoh. Bahkan jika kau bisa menyembuhkanku, aku tidak akan menunjukkannya. Mari kita lihat bagaimana kau menang. Wakil presiden, bisakah kau bergerak sekarang? Aduh. Aku masih tak bisa bergerak. Ini bahkan lebih buruk daripada saat Presiden Fan menusukku dengan jarum. Sepertinya babak ini dimenangkan oleh Presiden Fan. Wakil presiden, cobalah gunakan separuh tubuhmu yang bisa kau gerakkan sebelumnya. Cobalah. Berhenti bergerak. Sepertinya hasilnya sudah jelas sekarang. Oh tidak, aku lupa aku tak bisa menggerakkan lengan kiriku. Kau masih berani bilang aku tidak menyembuhkan lenganmu? General, tolong izinkan aku menjelaskan. Jelaskan apa? Fang Sheng, tak hanya kemampuan medismu kurang, tapi kau berani menipuku. Kau sungguh berani. Aku telah difitnah. General, tolong selidiki. Selidiki, aku melihatnya dengan jelas. Akupunturmu lebih rendah daripada saudara Yedan. Kau berani menyembunyikan kebenaran dan mengklaim jasanya. Sepertinya gelar tabib nasionalmu harus dicabut. Tidak, Jenderal. Aku telah mendedikasikan hidupku untuk mengabdi pada Jian Shou. Ini hanya kesalahan kecil.
Mohon bermurah hati. Dan maafkan aku sekali ini saja. Ini bukan cuma tidak etis. Kau tahu ayahku hanya punya waktu 7 hari lagi. Namun kau mengirimku ke perbatasan utara. Kau memperlakukan nyawa manusia seperti rumput. Apakah ini perilaku seorang tabib nasional? Jinderan, aku salah. Tapi penyakit ayahnya benar-benar rumit. Tanpa kulit kodok putih, aku juga tak berdaya. Bagaimanapun, penipuanmu adalah fakta. Sebagai tabib nasional, kau tidak punya integritas, mengklaim jasa dengan arogan. Dengan ini, kukbut gelarmu sebagai tabib nasional. Apa? Tabib Dewa Fan. Kau bukan lagi tabib nasional. Dan rumah sakit Fangji ini, sebelumnya milik tabib nasional, sekarang akan dikelola oleh Saudara Ye. Saudara Ye, tentang penyakit ayahku, tolong berikan yang terbaik. Jangan khawatir, serahkan saja padaku. Rumah sakit yang susah payah aku bangun selama bertahun-tahun, sekarang diserahkan. Cukup. Kau sekarang tidak punya hak untuk tetap di sini. Jinderan, saya. Tetua Fan, silakan pergi. Saudara Ye, aku akan memberitahu penguasa negeri untuk menganugerahkan segel tabib nasional kepadamu. Baiklah, Kak Ting. Lagi pula kita saudara. Hai Direktur Ye. Sungguh fantastis bahwa Anda dapat mengambil alih rumah sakit ini. Padahal, aku terpaksa melakukan semua yang kulakukan tadi. Jika Anda membutuhkan sesuatu di masa mendatang, kau hubungi saja. Aku tak lupa bagaimana kau mempermainkanku tadi. Aku dipaksa oleh kakek tua ini untuk melakukan semuanya. Kakek tua ini biasanya sok berkuasa atas semua orang di rumah sakit ini. Aku benar-benar tak bisa melawan. Apa sebenarnya yang dilakukan Fang Shen? Bajingan tua ini menjilat mereka yang berkuasa. Pasien biasa yang masuk rumah sakit ini diperas habis-habis agen, lalu dibiarkan tanpa perawatan. Dia bahkan akan mengklaim pasien itu sendiri kehabisan uang. Jadi, situasi keuangan rumah sakit ini terus menurun. Semakin memburuk. Pada kenyataannya rumah sakit ini sekarang hanyalah cangkang kosong. Pantas saja keluarga Fang sudah jatuh begitu rendah, sampai mereka butuh aku meminjamkan uang untuk melewati kesulitan mereka. Ternyata hati nurani mereka sudah busuk. Direktur Ye, aku tahu aku telah membuat banyak kesalahan di masa lalu. Aku harap Anda bisa memberiku kesempatan untuk praktik kedokteran dengan benar di masa mendatang untuk menebus kesalahan yang telah kubuat. Melihat sikapmu begitu tulus, aku takkan mengganggu posisimu sebagai wakil direktur untuk saat ini. Tapi kau harus memberitahuku. Ada kulit kodok putih di sini? Aku dengar bahwa kakek tua ini mengumpulkan kulit kodok putih. Seharusnya ada di brankas pribadinya. Tapi orang biasa tidak bisa masuk. Kuncinya ada di tangannya. Oh, tidak. Di mana Fang Shen sekarang? Dia seharusnya ada di kantor direktur, mengemasi barang-barangnya. Tabib Nasional. Jenderal Wen. Yeda. Tabib Nasional. Kau. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu. Ini semua karenamu. Aku dipecat. Ini karena kau sendiri. Saat di posisi tinggi, tidak melakukan pekerjaanmu dengan benar. Kau bahkan tak paham prinsip yang bocah kecil pun tahu. Apa kau tak punya kesadaran? Pul, jika kau tidak bertindak begitu keterlaluan hari itu, Jenderal Wen tidak akan datang ke keluarga Fangku. Dan aku tidak akan dipecat. Ini semua salahmu. Ini semua salahmu sendiri. Tapi kalau kau memberiku kulit kodok putih, mungkin aku bisa pertimbangkan untuk mempertahankan posisimu di rumah sakit ini. Apa kau ingin tahu di mana kulit kodok putih? Baiklah. Mari kita bicara hari ini. Di mana kulit kodok putih itu? Tanyakan pada Raja Neraka. Apa yang kau lakukan? Apa? Tidak bisakah kau tahu? Aku akan membunuhmu. Gila kau. Apa kau tak tahu kalau membunuh itu melanggar hukum? Melawan hukum. Selama aku melakukannya diam-diam. Membunuhmu. Lalu membuang mayatmu agar dibedah mahasiswa. Siapa yang tahu bagaimana kau mati? Surat kematianmu akan kutulis sendiri. Jangan gegabah. Kalau kau bunuh aku, apa untungnya bagimu? Dengan membunuhmu, aku tetap menjadi tabib terbaik Jianzhou. Sempurna, ayahmu yang sekarang akan ditemani dalam perjalanan ke mata air kuning.
Aku sangat baik padamu. Sinting ya? Ya, aku memang. Menyembuhkan orang sakit. Itu tidak memuaskan seperti menjadi kaya. Kau menghalangi jalanku menuju kekayaan, kematianmu tidaklah berarti. Siapa sangka? Tabib Dewa Jiangsu yang terhormat. Ternyata bajingan serakah. Simpan kata-kata itu untuk Raja Neraka di dunia bawah. Kenapa pintunya dikunci? Tidak ada gunanya. Aku sudah mengunci pintunya. Bajingan, aku tak percaya. Aku akan mati di sini hari ini. Haha. Kakek tua bangka. Apa kau tahu pepatah bijak? Penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Oh. Rasakan ini. Dengan jarum aku punturmu. Aku sudah menyegel titik Baihuimu, titik Kiai dan Fang Qinmu. Dengan jarum jatuh. Oh, masih berdiri. Baiklah. Rasakan ini. Titik Yamanmu kini tersegel. Titik Kiihaimu juga tersegel. Jatuh. Al. Hampir saja. Selamat, tuan rumah. Anda telah mengalahkan penjahat pertama Anda. Hadiah, 1 kebohongan tambahan. Artinya, aku sekarang punya 2 kesempatan untuk membuat kebohongan jadi kenyataan. Selamat, tuan rumah. Katakan, di mana kulit kodok putih? Katakan dan aku akan melepaskanmu. Kalau tidak, kau akan lumpuh seumur hidup. Bahkan jika aku beritahu di mana kulit kodok putih itu, kau tidak akan mendapatkannya. Jangan mengulur waktu, katakan. Itu ada pada pemimpin Genghu yang ganas. Benho. Lakeside Clubhouse. Tempat yang butuh kartu kunci untuk masuk dan keluar. Bagaimana aku bisa masuk? Ya deh, kau kemana saja, Sim? Datang kerja jam segini. Apa kau mandi sambil menyelam? Aku berhenti. Aku cabut. Dasar payah. Kau tenggelam dalam hutan di luar sana. Apa kau pikir kau bisa berhenti? Utangku lunas semua. Aku bukan bawahanmu lagi. Baiklah, kalau begitu. Gaji bulan lalu dan bulan ini tidak akan kubayar. Terserah, aku tak peduli. Sepertinya kau sudah tumbuh sayap sekarang karena kau menghasilkan uang. Bahkan pekerjaan di klub tepi danau kau anggap remeh sekarang. Aku ada urusan mendesak. Bisakah aku pinjam kartu kuncimu? Os, begitu caramu meminta bantuan? Bukankah kau tadi sak berhenti? Dan sekarang kau mengemis kartu kunci? Kau mempermainkanku? Aku sungguh ada urusan mendesak. Tolong, manajer Zhang, bolehkah aku pinjam kartu kuncimu sebentar saja? Berkacalah dulu. Apa yang membuatmu berpikir kau bisa bernegosiasi denganku? Beraninya kau mencoba mengambil milikku. Ayolah, manajer Zhang. Aku cuma butuh kartu kunci. Aku akan penuhi syarat apapun darimu. Baiklah. Transfer 10.000 yuan sekarang juga. Transfer dan kartunya milikmu. Kalau tidak bisa, pergi sana. 10.000 tak usah disebut. Aku punya 1 juta, 10 juta, 100 juta, 1 miliar. Aku punya semuanya. Hahaha. Gila kau. Tuan rumah berhasil berbohong, memperoleh aset 10 miliar, resmi ditransfer ke kartu bank Anda. Lihat. Ini saldoku. Mana kau dapat uang sebanyak itu? Cepat, transfer ke kartuku. Tapi, kenapa aku harus memberimu uangku? Transfer ke kau. Ya, kita di klub Lakeside menandatangani kontrak kerja yang ketat. Kau bolos dan berhenti. Aku bisa menuntutmu sebesar 10 juta. Or, aku menandatangani kontrak kerja. Ada jebakan seperti itu. Tentu saja.
Namun, transfer saja 1 juta yuan kepadaku. Dan aku tak hanya akan memberimu kartu itu, tapi juga akan membereskan masalahmu ini. Jadi, Kurasa. Tidak juga. Yeda, apa yang kau lakukan? Aku tak akan membayar kontrakmu yang merugikan atau kartu ini. Bocah tengik. Penjaga. Ambil kartu itu darinya. Hari ini, siapapun yang menghalangiku mati. Dia dulu cuma tukang mandi. Takut apa kalian? Tangkap dia. Ahai. Berani kau memukulku? Bosmu tak akan membiarkanmu lolos. Ahai. Tukang mandi rendahan berani-beraninya ke sini. Dia menghajar semua orang di lantai 1. Naik ke atas dan beri dia pelajaran. Bos Hu bilang, biarkan dia masuk. Lewat sini. Peringatan, sistem mendeteksi penjahat kurang dari 50 meter dari tuan rumah. Kurang dari 50 meter. Tingkat bahaya, tinggi. Pasti dia. Kau Meng Hu. Apa kulit kodok putih ada padamu? Tidak. Kau berani menyebut nama bosmu senaknya. Ya. Tahu dirilah. Fang Ya. Aku menyelamatkanmu terakhir kali karena kebaikan. Tak kusangka kau masih begitu tertipu. Bergaul dengan orang-orang ini. Apa aku minta kau untuk menyelamatkanku? Kaya raya. Sok banget. Kau mengganggu aku dan Tuan Chen. Cukup. The film was Kau ya dah? translated and narrated by M Media. Apa hakmu? Menuntut kulit katak putih dariku? Apa maumu? Aku bisa memberimu apa saja. Tidak, bocah kurang ajar. Sok jagoan lagi. Mengatakan bosmu bisa mendapatkan apapun yang dia inginkan. Bahwa kau bisa memberinya apapun. Dasar sampah menyedihkan. Barang-barang yang bosmu inginkan. Apa kau mampu membelinya? Ya. Tahu dirilah. Cuma tukang pemandian. Kau bahkan tak pantas menyemir sepatu Bos Hu. Bosku, kalau kau memanggilku ke sini, pasti ada alasannya. Terus terang saja. Kau tidak bodoh. Meskipun kau sudah membayar utangmu. Tapi, soal kau memukul saudara-saudaraku, aku ingin sekali menyelesaikannya denganmu. Selama bosku memberiku kulit kodok putih, aku akan menerima hukuman apapun. Hahaha. Kalau aku hanya ingin menghajarmu, aku takkan memanggilmu ke sini. Kau mau kulit katak putih? Baiklah. Akan kuberikan padamu. Tidak semudah itu, Bos Yu. Harta berharga seperti kulit katak putih. Bagaimana kita bisa memberikannya begitu saja? Ahai. Siapa kau berani menyela aku? Saya. Apa yang kau ingin aku lakukan? Aku ingin seseorang mati. Selama kau membantuku mengurusnya. Kulit katak putih bisa kau ambil. Mustahil. Aku tidak akan membunuh untukmu. Kau boleh menolakku. Tapi soal racun ayahmu. Hahaha. Jika kau tidak menyetujui persyaratan bosku, kau bisa menunggu untuk mengambil mayat ayahmu. Hahaha. Yeda. Kusarankan kau bekerja sama. Kalau tidak, apa yang bisa kau lakukan untuk menyelamatkan ayahmu? Karena kau tak mau menyetujui syaratku, kau boleh pergi. Usir dia. Apalagi yang bisa kulakukan untuk mendapatkan kulit kodok putih? Ya, beginikah caramu meminta bantuan? Berlutut dan bicaralah. Memangnya Hu siapa? Hingga dia bisa berbicara sopan padamu di sini adalah berkah dari leluhurmu. Benar.
Bahkan mengemis pun butuh sikap yang benar. Baiklah. Aku akan berlutut. Oh Yeda. Aku tahu kau punya tubuh tanpa tulang punggung. Ku hanya butuh beberapa kata untuk membuatmu berlutut. Kau benar-benar tidak berharga. Hahaha. Anak yang berbakti. Sayang sekali. Kau hanya bisa melihat ayahmu mati. Kau orang yang lugas. Beri aku jawaban yang terus terang. Apa yang harus kulakukan untuk mendapatkan kulit kodok putih? Hahau. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin nyawa Wentin. Apa? Ku dengar kau dan Jenderal Wen adalah sepupu jauh. Dan dia pergi ke keluarga Fan untuk membantumu. Lalu kau menyelamatkan Wensu. Hubungan kalian cukup baik. Jadi, bukankah mudah bagamu untuk menyerang? Kenapa kau menginginkan nyawa jenderal? Kenapa lagi? Jenderal hebat di mata orang lain. Menjadi batu sandungan bagi geng macan ganas kita? Yeda, beranikah kau membunuhnya? Mustahil. Baiklah. Karena kau tak mau menyetujui syaratku, tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Usir dia. Usir dia. Hei, macan. Apa tidak ada cara lain bagiku untuk mendapatkan kulit kodok putih? Tidak, aku harus mendapatkan kulit kodok putih hari ini. Kalau tidak, ayahku akan mati. Aku hanya memintamu untuk membunuh seseorang. Dasar sampah yang ragu-ragu. Benar. Kau bahkan berani melanggar perintahku? Tunggu saja pulang dan siapkan pemakaman. Beri aku syarat lain. Sekalipun harus melewati neraka atau badai, aku bersedia mencobanya. Jika kau menginginkan kulit katak putih, kau hanya bisa menukarnya dengan kepala Wentin. Pulang dan pikirkanlah. Oh, bukankah kau masih punya 6 hari? Tuanku. Tidak, Tuanku. Apa kau yakin? Dia benar-benar akan membunuh Wentin. Ya, tuanku. Itu kan Jenderal Wen. Permainan The ini, film was translated Mau tak mau and harus narrated dimainkannya. by M Media. hahaha. Yeda. Kenapa kau terlihat begitu gelisah? Apakah kau mendapatkan kulit katak putih? Kulit kodok putih adalah obat paling berharga di dunia. Keluarga Fang tidak memilikinya. Sekarang ada di tangan Meng Hu. Dia tidak akan memberikannya kepadaku dalam waktu dekat. Begitu. Memang agak rumit. Namun, aku punya kabar baik untukmu. Apa? Ibumu sudah bangun. Pergi dan temui dia. Yida, kau sudah kembali. Apakah keluarga kita akhirnya bersatu kembali di surga? Ibu, jangan khawatir. Kami baik-baik saja. Aku sudah melunasi utangnya. Kalian berdua aman sekarang. Oh, kalau begitu, di mana aku sekarang? Ibu, kami di rumah Xiaoran. Saat ibu tak sadarkan diri, Xiaoran telah merawat ibu. Xiaoran. Benar-benar kau. Aku selalu tahu, kau gadis yang baik. Sayang sekali, iklim ekonomi begitu buruk beberapa tahun terakhir ini. Bisnis keluarga kita bangkrut. Dan di atas itu, semua Yeda berutang segunung. Kalau tidak, dia pasti sudah menikahimu sejak dulu. Ibu, jangan bicara begitu. Dulu. Ketika kau meminjam 5 juta untuk Fanya, ku katakan jangan. Sekarang lihat. Keluarga kita dalam masalah. Siapa yang benar-benar akan membantu kita? Ibu, aku tahu Xiaoran baik. Aku akan menyayanginya. Baguslah. Bibi, minumlah air. Yeda, lihat. Lihat ayahmu. Kenapa dia belum bangun juga? Ini, Bibi. Suamimu sudah memiliki beberapa masalah kesehatan. Situasinya lebih rumit. Dia akan bangun dalam beberapa hari. Bagus, bagus sekali. Bibi, kenapa Bibi tidak istirahat sebentar? Aku dan Yeda akan pergi bertanya kepada dokter tentang kondisi suamimu. oh ya, Syukurlah. Si orang.
Kami merepotkanmu. Tidak masalah sama sekali. Yeda, apa yang akan kau lakukan tentang racun di tubuh ayahmu? Saya. Aku tidak menginginkan apapun. Aku hanya ingin nyawa Wentin. Aku masih perlu memikirkannya. Xiaoran, aku. Hei, Kak Ye. Ngapain kau di sini? Oh ya. Nama keluargamu Wen. Nama keluarganya juga Wen Kau. Xiaoran adikku. Namun, kebetulan sekali kalian berdua bersama. Kebetulan sekali, benar-benar kebetulan. Mungkin, ini bisa jadi awal hubungan yang lebih dekat. Sekarang, Wen Ting sudah di depan mata. Apa aku benar-benar harus membunuhnya untuk menyelamatkan nyawa ayahku? Kami ada acara keluarga malam ini. Ikutlah, Kak Ye. Ya, Yeda. Ikutlah dengan kami. Xiaoran, kau tahu situasi orang tuaku. Aku masih perlu memikirkan solusinya. Aku tidak akan pergi ke pertemuan itu. Jangan terlalu khawatir. Semuanya akan baik-baik saja. Akan ada jalan. Penyakit apa itu? Sampai Kak Ye pun tak berdaya. Racun yang diderita ayahku, hanya kulit kodok putih yang bisa menyembuhkannya. Racun yang begitu kuat. Aku pernah mendengar tentang kulit kodok putih sebelumnya. Legenda mengatakan ada sepotong di tanah beku. Kemudian Raja mempercayakannya kepada Mahaguru untuk diamankan. Aku dan Mahaguru tak pernah akur. Jika hubungan kami lebih baik, aku bisa mendapatkannya untukmu. Sesuatu yang berharga, seperti kulit kodok putih, tidak mungkin ada dua. Mungkinkah kulit kodok putih yang dimiliki Hu Galak diberikan kepadanya oleh Mahaguru? Jadi, racun yang mereka kembangkan untuk membunuh siapa? Fang Ya, kenapa kau menelponku selarut ini? Yeda, soal membunuh Wen Ting, sudahkah kau memutuskan? Biar ku katakan padamu, aku tidak akan setuju. Kalau begitu, tak ada lagi yang bisa kukatakan. Namun, jika kau bersedia mengembalikan rumah The sakit film keluarga was Feng, translated aku punya and cara narrated untuk membantu by ayahmu Media. bertahan beberapa hari. Apa? Datanglah ke kediaman Feng dan temui aku. Bawa surat akta kepemilikannya. Fang Ya, metode apa yang kau bicarakan? Ini tangan Buddha. Zat yang sangat beracun. Tapi bisa melawan racun dengan racun. Memperlambat penyebaran racun di tubuh ayahmu. Terserah kau mau menggunakannya atau tidak. Kenapa kau tiba-tiba bersikap baik padaku? Omong kosong. Beri aku surat akta itu. Mulai sekarang, kita impas. Lain kali kita bertemu. Kita musuh. Ibu. Fang Ya, di mana ibuku? Apa ini ada hubungannya denganmu? Kau tidak melakukan apa yang Bos Hu perintahkan. Malah kau pergi ke wilayah si Bengis Hugang dan melukai anak buah Bos Hu. Kita harus menyelesaikan masalah ini. Baiklah. Aku akan menyelesaikan masalah denganmu sekarang juga. Pengingat ramah. Tuan rumah akan bertemu musuh yang tangguh. Harap ekstra hati-hati. Baiklah, aku pergi. Bukankah itu Yeda? Beraninya kau datang ke tepi danau sendirian. Katakan padaku, apa kau yang membawa ibuku? Kau tak boleh memulai perkelahian di sini. Jangan gegabah. Kau mau bicara atau tidak? Nah, apa kau paham situasinya? Ini wilayah geng ganas. Jangan terlalu sombong. Hah? Terus kenapa? Kian Keming, aku tetap akan menghajarmu. Kemana kau membawa ibuku? Hei, apa maksudmu kemana aku membawa ibumu? Aku hanya mengundang ibumu untuk minum teh. Jangan ribut. Ayo. Berlututlah. Apa katamu? Ku bilang berlutut. Berlutut.
Apa kau tidak mendengarku atau kau tuli? Kau pikir kau siapa? Menyuruhku Yeda berlutut. Aku berlutut pada langit, bumi, dan orang tuaku. Tai babi apa kau Kian Keming? Kalau kau tidak berlutut, aku takkan memberitahumu di mana ibumu. Kau yang putuskan. Harus. Baiklah. Jadi kalian yang membawa ibuku? Os, lututmu kaku sekali. Apa kau sudah mati? Garis keturunannya terputus, membuat orang berlutut padamu setiap hari. Bajingan, akan kubuat kau membayar untuk ini hari ini. Tangkap dia, pergi. Ahai, ahai. Sampah. Menyebut orang lain sampah. Padahal kaulah yang aku hajar sampai memohon berlutut. Bukankah ketua Allah bilang dia dikalahkan oleh Jenderal Wen? Apa bedanya dengan apa yang dikatakan anak ini? Katanya, diam. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Berlutut atau tidak? Mimpi saja kau. Tangkap dia kalian semua. Kalian semua. Belum cukup. Tangkap dia. Kau mau kemana? Kakak, aku tahu aku salah. Tolong lepaskan aku. Haru. Melepaskanmu? Kapan kau pernah melepaskanku? Ya, Ahai. Tidak. Pahlawan Ye, aku benar-benar tahu aku salah. Tolong berhenti memukulku. Kalau kau memukulku lagi, aku benar-benar tak tahan. Ini sangat sakit. kau bilang tadi, siapapun yang tidak bisa mengalahkanmu, percuma saja. Tidak, aku sampah. Aku sampah. Tolong ampuni aku. Bukankah kau sangat arogan barusan? Sekarang, kenapa kau meringkuk seperti anjing? Tidak. Aku anjing. Aku selalu jadi anjing. Gonggonglah beberapa kali, biar ku dengar. Saya. Good. Haha. Bangun. Sekarang, bisakah kau membawaku ke The ibuku? film was Ya, ya, ya. translated and Aku antar kau ke narrated sana by M sekarang. Media. Ayo, ayo. Tuan Meng, Anda bilang bisa menyelamatkan orang tua saya, benarkah? Tentu saja itu benar. Aku punya cara. Tapi, itu tergantung pada ketulusan keluargamu, Ye. Selama Anda bisa menyelamatkan suami saya akan melakukan apa saja. Hahaha. Kalian semua dengar itu? Dia bilang dia akan melakukan apa saja. Baiklah, nenek tua. Kalau begitu kau berlutut dan mohon padaku. Dan aku akan menyelamatkannya. Baiklah, Tuan Meng. Saya berlutut di hadapan Anda. Saya mohon. Tolong selamatkan suami saya. Tolong selamatkan suami saya. Baiklah. Kalau begitu akan kukatakan padamu. Dan aku hanya akan mengatakan ini sekali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Katakan pada putramu. Suruh dia membawa kepala Wentin. Untuk ditukar dengan penawarnya. Tolong. Pergi. Terima kasih. Ibu, Yida. Hoho. Menghau, kau sudah keterlaluan. Keterlaluan. Ibumu masih berdiri di sini utut. Yang berarti, aku belum melakukan apapun padanya. Jika aku benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya. Yeda, apa kau pikir? Kau masih akan melihat ibumu? Tuan Hu, tolong ampuni keluargaku. Kalau ada masalah, hadapi aku. Bagaimana dengan tugas yang kuberikan padamu? Kapan kau bisa menyelesaikannya? Kau harus memberiku jawaban yang pasti. Beri aku waktu lagi. Aku akan memberimu penjelasan. Baiklah. Tapi ingat, aku tidak menyentuh ibumu kali ini. Tapi lain kali, mungkin berbeda. Hahau. Cepat bawa kepala Wentin padaku. Bawakan kembali padaku. Keluar. Yang mulia, ini adalah tabib sakti Yeda yang kusebutkan sebelumnya. Ayahku disembuhkan oleh akupunturnya.
dan bajingan Fang Xiang itu. Dialah yang membongkarnya. Yang mulia, mohon, berikan segel tabib kerajaan kepada Yeda. Bangun. Ya, Aku sudah sedikit mendengar tentang masalah ini. Aku tak menyangka bahwa seseorang bisa melampaui Feng Shen dalam seni akupunktur. Dia masih sangat muda. Sungguh berbakat di usia semuda ini. Yang The mulia film terlalu was baik. translated Aku hanya and beruntung. narrated by M Media. Tak perlu merendah. Aku juga agak tahu tentang kondisi Paman Wen. Aku juga lumayan paham dengan itu. Saat itu, dia diambang kematian. Dan sekarang dia bisa berjalan-jalan. Ini menunjukkan keahlian medis yang luar biasa darimu. Seseorang, bawakan stembro tabib kerajaan. Yeda, keahlian medismu tak hanya luar biasa, tapi kau juga rendah hati dan bijaksana. Dengan ini aku menganugerahkan kepadamu stempel tabib kerajaan dan mengangkatmu ke posisi tabib kerajaan. Kuharap kau akan mempraktikkan ilmu medis dan memberi manfaat bagi dunia, menyelamatkan rakyat dari penderitaan dan penyakit. Terima kasih, Yang Mulia. Bangun. Yeda, mulai hari ini dan seterusnya, kau resmi menjadi tabib kerajaan. Yeda, ngapain kau di sini? Aku datang untuk mencarimu. Untuk apa? Aku telah dianugerahi segel tabib kerajaan. Setelah Wenting pulih, dia akan mengadakan pesta perayaan untukku. Jadi, Aku berencana meracuni Wenting di pesta itu. Aku akan menggunakan racun yang sama seperti yang digunakan pada ayahmu. Racun yang sama yang mereka gunakan pada ayahku. Dosis 3 kali lipat, langsung fatal. Bagaimana menurutmu? hahau. Terima kasih semuanya telah datang ke perayaan saudara laki-lakiku. Yeda, ayo. Mari kita bersulang untuk tabib kerajaan Ye yang baru. Yeda. Selamat. Xiaoran, terima kasih. Ayo Yeda, satu gelas lagi. Kakak. Kakak, ada apa? Biarkan aku memeriksa nadinya. Ini buruk. Saudara Ting telah diracuni. Bagaimana dia bisa keracunan? Bagaimana kita menyembuhkannya? Racunnya terlalu kuat. Jika kita tidak segera mendapatkan penawarnya, aku khawatir saudara Ting tidak akan selamat. Bagaimana bisa? Yeda, bukankah kau ahli akupuntur? Kenapa tidak berhasil? Aku akan coba. Kakak. Kakakku tidak bernapas. Yeda, Yeda, tolong selamatkan dia. Maafkan aku. Racunnya terlalu kuat. Aku tak bisa berbuat apa-apa. Yeda, aku memintamu untuk menyelamatkan kakakku. Bawa dia kembali. Xiaoran. Aku benar-benar minta maaf. Aku tak berdaya. Apa? Jenderal mati? Begitu saja? Apa yang akan terjadi pada Jiangshu sekarang? Kakak, kakak, jangan tinggalkan aku, kakak. Kakak, Hahaha. Fang ya, kasih Tuan Hu sesuatu yang seru. Kesini. Hahaha. Tuan Hu, aku sudah melakukan apa yang kau minta. Aku melakukannya. Aku telah membunuh Wenting. Aku membunuhnya. Apa? Kau benar-benar membunuh Wentin? Jenderal Wen, kau sungguh berani. Bang Hao, apa yang kau bicarakan? Kau yang menyuruhku membunuh Wenting. Aku ingin kulit kodok putih. Berikan padaku sekarang. Hei, kapan Tuan Hu pernah bilang begitu? Fang ya, pernah dengar ini? tidak, aku belum. Tidak ada. Kulit katak putih adalah harta yang sangat berharga. Bahkan Tuan Hu belum mendapatkannya. Bagaimana mungkin dia memberimu janji aneh seperti itu? Kau membohongiku. Hu, apa maksudmu berbohong? Kapan kami pernah berbohong padamu? Yeda, berbicara dan bertindak membutuhkan bukti. Apa kau punya bukti? Hahau, itu Yeda. Kau tak punya bukti. Jangan fitnah orang tanpa bukti. Itu dosa. Benar.
Aku ingin mengingatkanmu tentang sesuatu. Membunuh Jenderal Wen adalah kejahatan yang hukumannya adalah pemusnahan 9 generasi. Bajingan pengkhianat. The film was translated and Seharusnya aku tidak narrated by mempercayaimu M sejak Media. awal. Os? Benar, saudara-saudaraku. Baru saja mendengar semuanya. Kau meracuni Jenderal Wen. Mereka seharusnya sudah melaporkannya ke 6 gerbang sekarang. Sebentar lagi, seseorang akan datang untuk menangkapmu. Jika aku jadi kau, aku sudah kabur. Hao. Meng Hao, Qian Keming, Fang Ya, kalian sudah keterlaluan. Hei. Yeda. Jangan lupa. Ibumu masih hidup. Yeda, kau sungguh berani mencoba melawan Tuan Hu. Pikirkanlah, berapa banyak nyawa yang harus ibumu korbankan? Ya. Mending kau menyerah. Kalau tidak, tak satu pun anggota keluargamu yang akan selamat. Hao. Kenapa? Kenapa? Saat kau mulai menentang Tuan Hu, kau telah menentukan nasibmu sendiri. Bagaimana dengan nasibmu? Akan kukatakan sekarang juga, kalian tidak akan berakhir baik. Saat kau mati, lihatlah kami baik-baik, hidup dalam kekayaan, dan menikmati umur panjang. Kami menerima petunjuk bahwa orang yang membunuh jenderal ada di sini. Siapa? Oh, itu dia. Kalian akan menerima pembalasan. Yeda, apa kau benar-benar meracuni kakakku? Jawab aku. Ngomong dong. Kau yang bunuh kakakku atau bukan? Jelaskan. Xiaoran, maafkan aku. Aku tak mau dengar kau minta maaf. Katakan. Katakan kalau kau bukan pembunuh kakakku. Katakan kalau kau difitnah. Ayo katakan. Tidak. Jenderal, aku membunuhnya. Apa salah keluargaku padamu? Tega sekali kau membunuhnya? Binatang tak berperasaan. Ini semua salahku. Itu untuk menyelamatkan ayahku. Aku ditipu oleh Meng Hu itu. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku akan menjadi sapi atau kudamu untuk membayarmu. Aku tak butuh balasan darimu. Aku mau kau kembalikan kakakku. Maafkan aku. Selain minta maaf, apalagi yang bisa kau katakan? Aku sungguh menyesal bahwa aku pernah mencintai orang sepertimu. Di kehidupan selanjutnya, aku tak ingin bertemu denganmu lagi. Peringatan, deteksi sistem, jarak orang jahat dari tuan rumah, 99 meter tersisa. Siapa itu? Tapi itu semua tidak penting lagi. Peringatan, sistem mendeteksi orang jahat, jarak dari tuan rumah tersisa, 50 meter, 20 meter, 1 meter. Siapa kau? Namaku Shen Weixin. Senang bertemu denganmu. Senang bertemu denganmu juga. Apa enaknya bertemu denganku? Ya, kau sebaiknya tunjukkan rasa hormat saat bicara dengan guru nasional. Lebih baik kau tunjukkan rasa hormat padaku. Oh. Jadi kau Shen Weixin, guru nasional Jiangshao. Sang bijak yang legendaris dan tak terduga. Ya, aku sangat berterima kasih padamu karena telah membantuku menyingkirkan duri dalam dagingku, Wentin. Bahkan dengan taruhan nyawamu sendiri. Jadi kaulah yang selama ini merencanakan melawan aku. Kali ini, aku tidak bisa mengeluh atas kekalahanku. Itu adalah, kalau bukan, karena instruksi guru nasional. Aku sudah The menembakmu film was sejak lama. translated and Tapi aku tak narrated menduga. by M Media. Kalau kau akan sangat berguna dalam membunuh Wentin. Hahaha. Yeda,
Aku sangat puas denganmu. Sebelum eksekusimu, aku akan membiarkanmu mati dengan mengetahui kebenarannya. Sejelas kristal. Mengetahui persis bagaimana kau mati. Apa? Kau berharap aku berterima kasih? Guru nasional sungguh bermurah hati. Shen Weixing, karena kau ingin aku mati setelah tahu yang sebenarnya, maka jelaskanlah, kenapa kau ingin aku membunuh Wen Ting? Apa dendammu padanya? Hahaha. Kalau begitu akan kukatakan yang sebenarnya. Kami tidak punya dendam terhadap Jenderang. Kami tidak punya kebencian apapun terhadap Jenderang. Hanya saja Jenderang menghalangi jalan kami. Dengan cara apa? Ya. Apa hakmu untuk menanyakan rahasia ini? Kau tahu betul bahwa dalam 2 jam, aku akan mati. Orang mati paling pandai menyimpan rahasia, bukan? Maman, tidak masalah jika aku memberitahumu. Menghu, kau beritahu dia. Kalau begitu, dengarkan. Kanselir, kau sudah mengelola Jiangshou selama bertahun-tahun. Dan Raja, hanyalah boneka tak berguna yang menandatangani dokumen. Apa haknya? Kau ingin memberontak? Hahaha. Betul sekali. Tapi, kau harusnya bersyukur atas kontribusi yang kau berikan untuk negara baru ini. Ini adalah kehormatanmu. Lalu, apa hubungannya dengan Wen Ting? Yang mulia, dia mengandalkan fakta bahwa dia membesarkan keluarga Wen. Itulah sebabnya dia bisa duduk di posisi ini selama bertahun-tahun. Kukatakan padamu, Wen Ting harus mati. Kau paham? Aku mengerti. Aku juga paham. Wen Ting. Aku bingung sekali. Apa salahku sampai aku pantas mati? Jadi ternyata ada seseorang yang punya ambisi berbahaya dan ingin merebut tahta. Seseorang. Tangkap mereka. Lepaskan aku. Yeda, Kali ini, aku bisa menangkap 2 penjahat sekaligus. Saudara Ye, maaf kau harus mengalami ini. Yeda, kau baik-baik saja. Kakakku sudah memberitahuku. Aku telah salah menuduhmu. Aku baik-baik saja, Xiaoran. Kau memukulku, tapi tak sakit sama sekali. Senang kau baik-baik saja. Tapi beberapa orang akan mendapat masalah. Tunggu. Kau tak bisa menyentuhku. Shen Weixing. Aku dengar apa yang kau katakan barusan. Dengan jelas. Ya. Aku memang mengatakan beberapa hal. Tapi sebagai penasihat negara. Hanya Menteri Utama dan Yang Mulia yang bisa menyelidiki aku. Jenderal. Kurasa kau tak punya wewenang itu. Benar. Aku tidak punya wewenang itu. Tapi bukan berarti kau tak bersalah. Prajurit. Kunci mereka. Lepaskan aku. Guru Nasional. Apel. Yang akan kita lakukan sekarang. Jangan khawatir. Menteri Utama pasti akan datang untuk kita. Betul. Pamanku pasti akan datang dan menyelamatkan kami. Dia akan datang. Dia pasti akan datang. Paman, kau akhirnya datang. Keluarkan aku dari sini, Paman. Weixing, kalian berdua telah sangat mengecewakanku. Tapi Paman, kami dijebak oleh Yeda. Bajingan itu. Paman, tolong keluarkan aku dari sini. Menteri Utama. Kali ini aku yang salah. Dan Tuan Hun, dia membocorkan beberapa rencana kita kepada Wen Ting. Saya. Ya sudahlah. Lupakan saja. Besok aku akan pergi ke Yang Mulia. Dan memohon keringanan hukuman untuk kalian berdua. Terima kasih, Paman. Bidimu. Membuatkan kue-kue ini khusus untukmu. Cobalah. Baik. Terima The kasih, film was Paman. translated and narrated by M Media. Paman. Inilah yang terjadi pada orang bodoh. Meskipun dia keponakanku,
Aku takkan menunjukkan belas kasihan. Weixing, kau orang pintar. Kuharap kau takkan mengecewakanku. Kau mengerti? Yang Mulia. Ya, Yang Mulia. Yuda, katanya kau membunuh jenderal. Benarkah? Ibu, jangan dengarkan rumor di luar. Itu semua berita bohong. Kita semua baik-baik saja. Aku senang kau baik-baik saja. Lalu, bagaimana kau bisa terluka seperti ini? Bibi. Cuma kecelakaan kecil, kok. Bibi obati lukamu, ya dah? Baiklah. Sakit, kan? Tidak sakit. Pembohong. Kau berdarah. Mana mungkin tak sakit? Xiaoran. Aku bisa tahan. Sungguh, kau tak perlu mencemaskanku. Kau sedang memegang tanganku. Bagaimana aku bisa membersihkan lukamu? Oh, maaf. Dasar. Xiaoran. Terakhir kali di penjara, kau bilang kau menyukaiku. Apa itu benar? Kau kan sudah tahu. Kenapa masih tanya? Aku hanya tidak yakin. Jadi itu benar. Apaan sih? Nanya gitu ke cewek? Kau mau aku mengaku? Ya. Maaf, aku hanya ingin tahu. Jika kau merasakan hal yang sama denganku. Iya. Apa? Aku suka kamu. Sukanya sama kayak kamu. Bagus sekali, Xiaoran. Hei, turunin aku dulu. Saat semua ini berakhir, aku akan menikahimu. Penjahat target. Menghu dipastikan tewas. Selamat, tuan rumah. Kalahkan penjahat kedua. Hadiah, jumlah kebohongan, ditambah 1. Menghu sudah mati. Jinlerang. Apa maksud semua ini? Yang Mulia. Baru-baru ini aku menjadi target percobaan pembunuhan. Apa? Jinlerang, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Untungnya Tabib Ye telah memperingatkanku sebelumnya. Jadi aku selamat. Tabib Kerajaan Ye. Aku akan memberimu penghargaan tertinggi atas jasamu ini. Anda terlalu baik, Yang Mulia. Jenderal Ye. Ini. Siapa kedua orang ini? Mereka mencoba membunuhku. Itu tuduhan palsu, Yang Mulia. Aku tidak bermaksud membunuh sang jenderang. Semua ini adalah perbuatan Menghu. Dia melakukannya di belakangku. Ini. Penasihat kerajaan. Ada apa gerangan? Begini Yang Mulia. Menghu adalah temanku. Dia tahu bahwa aku memiliki perbedaan pendapat politik dengan sang jenderang. Untuk menjilatku, dia diam-diam mencoba membunuh sang jenderang. Sungguh keji. Aku tak tahu apa-apa tentang ini. Pembohong. Kau jelas dalang dibalik semua ini. Kau yang menyuruh Menghu, lalu membunuhnya untuk membungkamnya. Kau memfitnahku. Apa buktinya? Apakah kau punya bukti untuk membuktikan aku yang memerintahkannya untuk membunuhnya? Jelas kau yang salah paham. Kau membalikkan hitam dan putih. Ya, tenanglah. Yang Mulia, aku paham. Aku memang salah kali ini. Aku baru mengetahuinya belakangan. Kematian tragis sang jenderal, bahwa Menghu akan melakukan tindakan sekejam itu. Jadi tadi malam, dia bunuh diri karena rasa bersalah. Aku menanti hukuman Yang Mulia atas kesalahanku. Dengan kematian Menghu, benar-benar tak ada bukti yang tersisa. Mendengar penasihat kerajaan berkata demikian. Sepertinya tidak ada kesalahan. Jenderal, Aku di sini. bagaimana menurutmu? Penasihat kerajaan dan aku selalu memiliki pandangan politik yang berbeda. Kali ini, penasihat kerajaan tidak melakukan sesuatu yang di luar batas. Aku juga tidak terlibat. Lebih baik membiarkan masalah besar memudar dan masalah kecil menghilang. Peringatan, seorang penjahat sedang mendekat. Pemimpin 4 penjahat besar, berjarak 40 meter dari tuan rumah. 20 meter lagi, 1 meter lagi. Saya, Tidak. Perdana Menteri. Kau di sini. Yang Mulia.
Penasihat kerajaan memang telah melakukan kesalahan besar kali ini. Jika dia tidak membocorkan urusan istana kepada Meng Ho, Men Ho tidak akan melakukan tindakan keji terhadap Sang Jenderang. Kalau begitu, menurutmu, Perdana Menteri, apa yang harus dilakukan? Pecat sementara penasihat kerajaan dari jabatannya. Berhentikan dia selama 3 bulan. Sebagai hukuman. Bagus. Semuanya akan seperti kata Perdana Menteri. Saudara Ting, hari ini di Aula Raja. Kenapa? Kau bilang untuk tidak menghukum Chen Weixing itu. Lagi pula aku memalsukan kematianku. Jika aku mengajukan tuntutan yang berlebihan, aku khawatir itu akan membuat raja dalam posisi yang sulit. Di istana raja, banyak hal tidak sesederhana yang kau pikirkan. Perdana Menteri ini. Kenapa dia? Siapa yang maju untuk menghukum Chen Weixing? Penasihat kerajaan adalah orang Perdana Menteri Meng Zitang. Dia bilang dia bisa menghukumnya. Jadi raja punya cara untuk menghukum penasihat kerajaan. Meng Zitang ini, apa latar belakangnya? Bahkan raja harus waspada padanya. Kau lihat raja sudah tua. Dia seusia ayahmu. Tentu saja ada masalah kurang energi. Jadi dia sangat bergantung pada Perdana Menteri. Tidak, kau baru saja bilang. Kukatakan raja sudah tua. Tidak. Kau bilang raja sudah tua. Seumuran dengan ayahku kan? Apa salahnya pernyataan itu? Dulu Meng Ho menyuruh ayahku menguji obat. Karena dia ingin meracuni orang lain. Dan kenapa memilih ayahku? Usia ayahku, penampilan dan yang lainnya mirip dengan target. Mungkinkah dia mencoba meracuni raja? Ini mengerikan. Aku harus menemukan cara untuk memperingatkan raja. Selain itu, Chen Weixing mengundurkan diri dari jabatan guru nasional. Aku khawatir ada konspirasi lain yang sedang terjadi. Yeda di geng macan ganas. Kau harus mengurus semuanya untukku. Jangan khawatir, Saudara Ting. Anggap saja selesai. Entah untuk menyelamatkan ayahku atau untuk menyelesaikan tugas sistem, aku harus bertemu mereka, Meng Zitang dan Chen Weixing. Halo, selamat datang. Oh, Seng Dai. Kau tidak mengenaliku. Tuan Ye, Tuan Shen sudah di dalam, menunggumu. Or, sejak kapan kau jadi sopan begini? Semua ini berkat bimbingan Tuan Chen. Seorang staf klub topi dana. Wajar saja, aku memiliki kualitas seperti itu. Tuan Ye, silakan lewat sini. Apa yang terjadi? Tempat ini tampak berbeda. Yeda, kau di sini. Chen Weixing, apa yang kau rencanakan? Aku sungguh tak menyangka. Orang sebodoh dirimu benar-benar berpikir untuk memalsukan kematianmu. Aku bahkan tertipu olehmu. Jadi bagaimana? Apa kau tidak peduli dengan nyawa ayahmu? Apa kau tidak menginginkan kulit katak putih lagi? Aku butuh kulit kodok putih. Tapi kalau kau mau aku membunuh seseorang, lupakan saja. Jangan khawatir. Kau sangat cerdas. Dan aku selalu sangat menghormati orang cerdas. Syaraku adalah kau menikahi Fangya. Apa? Aku tidak bisa menikahinya. Yeda, bukankah kau dulu meringkuk di kakiku dengan cukup antusias? Kurasa kau bahkan menanggung utang 5 juta untukku. Sekarang Tuan Chen ingin memenuhi keinginanmu. Jadi kenapa kau tidak mau? Kau cuma petugas pemandian rendahan di Lakse, sepertimu. Yaya mau menikah denganmu? Itu asap membumbung dari kuburan leluhurmu. Apa alasanmu menolak? Aku punya wanita yang kucintai. Aku tidak bisa menikahinya. Hahaha. Kalau begitu, The film was aku tidak bisa translated memberimu kulit and katak putih. narrated by M Media. Kenapa kau memaksa aku melakukan hal yang tak kuinginkan untuk kulakukan? Hahaha. Maka ayahmu harus menderita sedikit lebih lama lagi. Karena Tuan Ye sudah punya orang yang dicintainya. Aku tak bisa memaksanya. Usir dia. Segera. Yeda, tolong pergi. Tuan Chen,
Kenapa Anda memaksa saya menikahi pecundang Yeda itu? Aku punya rencanaku sendiri. Turuti saja. Dan Perdana Menteri pasti akan menghadiahimu. Itu asap yang mengepul dari kuburan leluhurmu. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Chan. Apa aku benar-benar harus mengkhianati Xiaoran untuk menyelamatkan ayahku? Yeda, ayo kita makan kunyah. Baik. Apa? Tidak enak, ya. Kau makannya pelan sekali. Ini tidak terlalu enak. Aku hanya ingin memakannya pelan-pelan, agar aku bisa menikmatinya lebih lama. Kalau kau suka, lain kali kubuatkan lagi untukmu. Xiaoran, kau tak perlu sebaik ini padaku. Yeda, jangan bicara begitu. Kau pantas mendapatkan yang terbaik. Tidak. Kau tidak mengerti. Yeda, apa kau sedih karena ayahmu? Ya, Sebenarnya aku dengar dari kakakku. Kalau ketua dewan punya kulit katak putih, hanya saja, sepertinya, ia tak akan begitu saja memberikannya. Begini saja. Besok, aku akan ikut denganmu untuk memintanya. Apapun syaratnya, kita akan berusaha memenuhinya. Kita akan membuatnya menyerahkan kulit katak putih itu. Bagaimana? sebenarnya mereka sudah menetapkan syarat. Benarkah? Wah, hebat. Ayahmu pasti akan sembuh. Syarat apa yang mereka ajukan? Mereka ingin aku menikahi Fang Ya. Jadi begitu. Aku heran. Kenapa kau tiba-tiba sedih begini? Aku mengerti. Kau mengerti apa? Kuberikan restuku untuk kalian. Lagi pula, kau dulu sangat menyukai Feng ya? Sekarang kau bisa bersamanya. Dan menyelamatkan nyawa ayahmu. Ini hasil yang terbaik. Tapi aku menyukaimu. Jangan konyol. Apa kau tega mengabaikan nyawa ayahmu? Demi bersamaku. Kita sudah dewasa. Kita tak bisa lagi seenaknya sendiri. Kau dan Feng Ya bersama. Itu bagus. Yeda, The film was Aku pergi dulu. translated and narrated by kudoakan M. kalian bahagia. Xiaoran. Fang Ya. Setelah aku menikahimu, kapan kau bisa memberiku kulit kodok putih? Sehari setelah pernikahan. Bagus. Kita menikah besok. Maafkan aku, Xiaoran. Di kehidupan selanjutnya, aku pasti akan menikahimu. Tuan Jan, Anda benar-benar ahli strategi yang brilian. Dia sudah setuju untuk menikah denganku. Cuma ada satu hal yang tak ku mengerti. Syarat yang kau berikan padanya untuk kulit kodok putih, cuma agar Yaya menikah dengannya. Kenapa kau begitu baik padanya? Ya, Tuan Jan. Kenapa Anda memaksa saya menikahi si pecundang itu? Aku merasa sangat dirugikan. Apa kau tega berpisah dengannya? Alasanku menyuruhmu menikahinya tentu bukan hanya untuk itu. Ada rencana lain. Pengaturan apa? Apa sebenarnya? Kenapa Yaya harus menikah dengannya? Dulu baru bisa? Kau tidak mengerti. Orang terdekat kita lah yang paling bisa menyakiti kita. Yaya, kau harus menjadi istrinya. Dengan begitu, kau bisa membantuku melakukan sesuatu. Ada apa? Racuni jarum emas itu. Racuni jarum emasnya. Apa maksudmu? Kondisi kesehatan penguasa sedang terganggu penyakit dingin. Tadi malam aku mengamati tanda-tanda langit. Besok malam pasti akan ada kekacauan besar. Dengan kondisi kesehatan penguasa, dia pasti akan menderita kedinginan dan kelembapan, dan penyakit lamanya akan kambuh. Kalau begitu, dia pasti akan memanggil guru nasional yang baru diangkat, Yeda, untuk mengobatinya. Kalau begitu, selama jarum emas dilapisi racun, kita bisa menggunakan tangan Yeda.
untuk membunuh penguasa. Tepat. Kau harus menikahi Yeda. Hanya sebagai istrinya. Hal ini bisa terlaksana. Yida, apa kau benar-benar akan menikahi Fenya? Ya, Kalau begitu, bagaimana dengan Xiaoran? aku telah berbuat salah padanya. Silakan sambut pengantin pria dan wanita. Aku harus naik sekarang. Ayo, pengantin pria dan wanita, silakan. Bertukar cincin. Upacara pernikahan selesai. Ayo Yeda, minum denganku. Lagi pula kita sekarang keluarga. Ayo pergi. Ayo pengantin pria. Minumlah. Selamat. Shen Weixing. Ingat kulit kodok putihmu. Jangan khawatir. Setelah malam ini, kulit kodok putih akan menjadi milikmu. Fang Ya. Apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada apa-apa. Aku kehilangan salah satu antingku. Aku akan mencarinya. Jadi disinilah dia menyembunyikan jarum emasnya. Apa yang sedang kau lakukan? Yeda, kita sudah menikah sekarang. Melakukan apa yang dilakukan pasangan suami istri? Tentu saja. Jangan sentuh aku. Enyahlah. Yeda, kurasa kali ini kau bahkan takkan tahu apa yang menimpamu. Tabib Ye, The Raja film sakit is parah. translated Kami and mohon Anda segera narrated datang ke by istana M. kerajaan. Yeda, Yeda, bangun. Yeda, Ada apa? Raja sakit. Kau dipanggil untuk mengobatinya. Apa? Raja sakit. Cepat, aku akan menunggumu di rumah. Yeda, kali ini Raja pasti akan mati di tanganmu. Hui, Yeda cepat. Raja demam tinggi. Gunakan jarum emasmu untuk mengobatinya cepat. Yeda cepat. Menggigil raja semakin parah. Cepat obati dia dengan jarum emasmu. Baiklah. Tunggu. Permaisuri Jiangshou. Di mana tabib Dewa Fang yang terhormat? Apa kenapa ada pemuda yang belum pernah kutemui sebelumnya? Yang mulia, ada adalah saudara angkatku. Dia juga menyelamatkan nyawa ayahku. Keahlian medisnya pasti akan memulihkan kesehatan raja. Karena Jenderal Win sudah bicara. Aku akan mempercayainya sekali ini. Tahu. Tusukkan jarumnya. Terima kasih atas kepercayaan, Yang Mulia.
Sepertinya aku sakit lagi. Tadi Pi. Terima kasih telah merawatku. Ya. Aku pun turmu menakjubkan. Hanya 1 jarum, dan Raja sudah sadar kembali. Sungguh tak terbayangkan. Anak muda sepertimu. Namun kau memiliki keterampilan medis yang begitu halus dan ahli. Pujian yang mulia berlebihan. Aku hanya cukup beruntung untuk menerima beberapa ajaran sejati Raja Obat. Setelah tusukan jarum itu, aku merasa jauh lebih baik. Kurasa aku bahkan bisa duduk sekarang. Yang mulia, harap tetap tenang. Setelah tusukan jarum berikutnya ini, Anda akan bisa berdiri. Bahkan mungkin pulih sepenuhnya. Ya, aku merasa jauh lebih baik. Yang mulia, ada apa? Yeda, apa maksud semua ini? Jika terjadi sesuatu pada Raja, aku akan melenyapkan seluruh klanmu. Yang mulia, tolong tenangkan dirimu. Yeda, jelaskan dirimu. Aku tidak mengerti. Teknikku seharusnya benar. Ini Fangya. Fangya meracuniku. Hahaha. Menyadari hal itu sekarang agak terlambat, bukan? Apa kau benar-benar berpikir aku begitu baik, memberimu pernikahan yang begitu indah? Hahaha. Aku hanya tidak menyangka kau akan menggunakan cara yang begitu rendah dan tercela. Kau kalah telak. Bagaimana kau bisa menyalahkan orang lain? Guru Nasional dan Perdana Menteri telah tiba. Ada apa? Wentin, jika kau tidak selalu melindungi si tak berguna ini, aku tak perlu menggunakan cara-cara yang begitu keji. Sekarang setelah sampai pada titik ini, jika kau tunduk padaku, aku bisa mempertimbangkan untuk mengampunimu. The film Mang was Zitan, translated kau benar-benar and punya ambisi yang narrated berbahaya. by M. Mang Media. Zitan, kau merebut tahta. Itu melanggar tatanan alami. Sayang sekali Raja sangat mempercayaimu dan mengangkatmu sebagai Perdana Menteri. Yang mulia, bangunlah. Bangun dan hukum dia. Yeda, pikirkan sesuatu. Raja masih memiliki napas tersisa di dalam dirinya. Aku masih punya kebohongan untuk diceritakan. Mungkin aku bisa menyelamatkannya. Baiklah, aku akan coba. Lemah. Nah, bahkan di emban kematian, kau masih begitu keras kepala. Kalau begitu, biar ku beritahu kau. Racun di tubuh Raja adalah racun yang sama yang ada di tubuh ayahmu. Tetapi dosisnya 10 kali lebih kuat. Dia mungkin hanya punya beberapa detik tersisa untuk hidup. Sistem, bagaimana aku bisa menyelamatkannya? Maaf, hal-hal yang berkaitan dengan 4 penjahat besar saat ini belum dibuka di sistem ini. Tuan rumah perlu mengandalkan upaya mereka sendiri untuk mencapai keinginan mereka. Aku mengerti. Aku harus mengatakan kebohongan besar untuk menyelamatkannya. Benar. Mang Zitan, kau telah ditipu. Raja sama sekali tidak diracuni. Kami hanya berakting. Yida, apa kau gila? Raja hampir tidak bernapas. Lebih banyak keluar daripada masuk, dan kau masih bicara omong kosong. Katakan apa yang kau mau. Setelah malam ini, kalian semua mati. Raja tidak mati sejak awal. Hanya saja, aku memberinya jarum yang mengubah warna kulitnya. Yeda, tindakan putus asamu sebelum mati.
Sungguh menyedihkan dan memberikan. Raja, sekarat di tangan tabib kerajaan yang baru diangkat. Sungguh belum pernah terjadi sebelumnya. Yeda, kau akan menanggung aib abadi. Yeda, bagaimana semua ini bisa terjadi? Ini semua salahmu, dukun gadungan. Kau membunuh raja. Aku akan mengubur seluruh keluargamu bersamanya. Aku tidak. Raja sama sekali tidak diracuni. Aku menipumu. Lihat saja. Dia akan segera bangun. Sistem, beri aku chip. Yeda, kuharap apa yang kau katakan itu benar. Tapi Raja, dia tidak bernapas lagi. Yang mulia, Selamat, tuan rumah, kebohongan Anda berhasil. Tanda-tanda vital raja telah kembali ke keadaan sebelum diracun. Ada apa ini? Salamati. yang mulia, kau masih hidup. Ratuku. Apa yang baru saja terjadi padaku? Inilah yang sebenarnya terjadi, Yang Mulia. Aku telah menyadarinya. Rencana jahat kanselir dan mantan guru nasional. Dengan skema kecil, mereka mengambil umpan. Lihatlah, Yang Mulia, apa yang mereka lakukan sekarang. Dan Zita. Apa kau memberontak? Bagaimana mungkin? Jangan panik, kanselir. Kita punya begitu banyak orang di pihak kita saat ini. Keuntungan mungkin bukan milik mereka. Benar. Dengarkan, anak buah. Tepu mereka. Kanselir. Apa kau mencoba kudeta? Jangan khawatir, Yang Mulia. Selama aku di sini, mereka tidak akan bisa menyentuhmu. Hahaha. Wantin, apa kau pikir kami tidak siap untuk menghadapimu? Orang-orang ini benar-benar The gila. film was translated Mang Zitan. and narrated by M. Yang Mulia telah memperlakukanmu dengan baik. Jika kau kembali sekarang, nyawamu akan diampuni. Wentin, bukankah seharusnya kau mundur? Jika kau memilih pihak yang salah kali ini, kau akan kehilangan nyawamu sia-sia. Untukmu, itu tidak sepadan. Berpikirlah jernih. Dan menyerahlah. Serahkan Yang Mulia sekarang. Dan kami tidak hanya akan mengampuni nyawamu, tapi kami bahkan bisa mempertahankan posisimu sebagai jenderal. Pada titik ini, jangan membuat pilihan yang sia-sia. Kau. Yeda. Aku takut aku akan mati di sini. Nanti bawa Yang Mulia dan Ratu, lalu lari. Serahkan sisanya padaku. Saudara Ting, jangan terlalu pesimis. Aku masih di sini. Kau. Aku membawa Yang Mulia kembali dari kematian. Aku bisa membawa kita keluar dari sini hidup-hidup. Yeda. Di saat seperti ini, omong kosong apa yang kau bicarakan? Hathor. Keluar dari sini hidup-hidup. Kurasa, lebih baik kau duduk dan menunggu ajalmu. Aku benar-benar bisa, karena aku bisa terbang. Ayah, Tuan rumah gagal berbohong. Terbang bukanlah fungsi fisik manusia, itu bukanlah kemampuan. Yang bisa dicapai, aku tidak bisa terbang. Hahaha. Yeda, kau benar-benar membuatku tertawa. Kau hanya badut. Hari ini, kau telah berhasil menghiburku. Hahaha. Yeda. Di saat seperti ini, berhentilah bicara omong kosong. Apa yang harus kulakukan? Yang dapat tuan rumah gunakan, peristiwa dengan probabilitas sangat rendah dapat digunakan tuan rumah untuk berbohong, tetapi tidak melampaui batas fisik manusia. Probabilitas sangat rendah. Aku mengerti, ya. Aku tidak bisa terbang. Tapi aku berani bilang, jika kau berani menembakkan panah hari ini, panahmu tidak akan menyentuhku. Menggelikan kasihan. Kau bilang aku tak bisa ibuku alamu. Baiklah, kalau begitu, kau korban pertamaku hari ini.
Apa yang terjadi? Yeda ini. Aner. Peringatan. Jan Wixing, si penjahat, telah mendeteksi keterampilan tuan rumah. Dia cenderung mempercayai kebohongan tuan rumah. Tuan rumah, harap segera sesuaikan strategi Anda. Shen Wixing ini memang terlalu pintar. Kau benar, aku Anya. Tahukah kau kenapa? Apa alasannya? Tidak peduli betapa konyolnya kata-katanya, itu selalu menjadi kenyataan pada akhirnya. Ada, bisakah kau benar-benar membawa kami keluar dari sini? Lari. Begitu dia beraksi, kita mati. Kejar mereka. Berhenti. Oh. Mundur. Semua pasukan jendera akan datang. Yeda, kuharap mereka ada di sini. Tapi mereka di perbatasan. Ya. Bagaimana mereka bisa menunggu kita di sana? Yeda, apa yang kau katakan menjadi kenyataan lagi. Orang-orang dari perbatasan. Mereka semua ada di sini. Habis sudah. Kita tamat. Dan Zidane. Dan kau. Shen Wixing. Kalian berdua berkomplot memberontak. Kalian dihukum mati. Aku menjatuhkan hukuman mati untuk kalian berdua untuk segera dieksekusi. Tunggu. Yeda, apa kau memohon untuk mereka? Aku tidak memohon untuk mereka. Aku hanya ingin tahu keberadaan kulit kodok putih. Hahaha. Aku sudah membakar kulit kodok putih. Yeda, ayahmu ditakdirkan The film binasa. was translated Hilang. and narrated Sudah by hilang. M Media. Ayah, Kau bohong. Dari saat kalian berdua saling memandang, aku tahu sesuatu yang berharga seperti kulit kodok putih tidak akan hilang begitu saja, dan kemungkinan ada pada salah satu dari kalian. Kulit kodok putih. Ayahku bisa diselamatkan. Yeda, selamat. Akhirnya kau menemukannya. Kalian pergi, aku yang akan mengurus sisanya. Baik. Selamat, tuan rumah, berhasil menyelesaikan misi balas dendam pada 4 penjahat. Isi Hauran. Aku sangat menyesal. Yeda sudah menikahi Fen ya? Tapi aku masih membutuhkan dokter keluargamu untuk merawat orang tuaku. Tidak apa-apa. Bibi. Paman melihatku tumbuh dewasa. Membantunya saat ia membutuhkan. Bukan masalah besar. Sayang sekali. Yeda kita melewatkan gadis sebaik itu. Bibi. Kita tak perlu membahas masa lalu. Ibu. Xiaoran. Aku menemukan kulit kodok putih. Benarkah? Ini nyata. Tahu, ayahmu sekarang bisa diselamatkan ini. Ini sungguh luar biasa. Ayah. Ayah. Ayah, bertahanlah. Hei, ayahmu bergerak tangan ayahmu bergerak. Ayah. Ayah. Ayah, kau sudah bangun. kau sudah lama sekali tidur.
Suami. Suami, Apa yang terjadi padaku? suami. Kita hampir kehilanganmu. Untungnya, kita punya Ada dan Sioran. Kalau tidak, kita benar-benar akan kehilangan Imo. Suami, Ya, Ayar, kau sudah bangun. Kau sudah bangun. Di mana Xiaoran? Xiaoran, Yida. Ngapain lu di sini? Bukannya lu harusnya sama tante dan om lu ngerayain reuni keluarga. Xiaoran. Terima kasih selama ini atas dukunganmu. Dan karena telah merawat orang tuaku, jika bukan karenamu, ayahku mungkin tak akan hidup sampai melihat hari aku menemukan kulit kodok putih. Gak ada apa-apa. Gue cuma ngelakuin apa yang gue bisa. Cuma hal kecil. Tidak, semua ini sangat berarti bagiku. Beneran bukan apa-apa. Kok mending lu pergi, rayain sama tante dan om lu. Gue pengen sendiri dulu. Xiaoran, Jangan kayak gini, dong. Lu kan udah nikah sama Fang ya? pernikahanku dengan Fang Ya dipaksakan. Orang yang selalu kucintai sejak awal adalah kau. Ya udah, gue nggak mau jadi orang ketiga di pernikahan lu. Kalau begitu aku akan bercerai, oke? Jika kau melakukan itu, gue mesti gimana, dong? Orang ketiga perusak rumah tangga lu. Tidak setelah Fang Ya dan aku menikah, hal pertama yang dia lakukan adalah meracuni jarum akupunturku dan menjebakku karena membunuh kaisar. Apa? Intinya, dia hampir membunuhku. Pernikahanku dengannya hanya sandiwara. Aku akan menghubunginya sekarang. Aku akan bercerai. Fang Ya, kemarilah sekarang, aku ingin bercerai. Yeda, tolong aku. Banyak sekali orang yang mengepung rumah kita. Mereka bilang keluarga Feng kita membantu dan bersekongkol dengan kejahatan. Ya, keluargamu The film Fang was pantas translated mendapatkannya. and Rasakan narrated itu. by M Media. Xiaoran, kau dengar itu? Fang Ya telah ditangkap. Aku akan bercerai. Aku harus pergi sendiri. Tapi, Harus pergi ke tempat yang mewah sekali. Jangan khawatir. Kata ini. Dia pasti akan menandatanganinya.